Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Selamat sore dari kediaman dokteran di Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Hari ini saya kembali menyampaikan satu tanggapan terkait dengan statement dari saudara Refli Harun di salah satu media YouTube terkait dengan pernyataan saudara Refli Harun perihal posisi-posisi para personal Polri di beberapa instansi di luar struktur institusi kepolisian itu sendiri. Menurut saya, statement dimaksud sedikit berlebihan. Karena kalau kita cermati, dan ini sudah berkembang beberapa bulan yang lalu, bahwa permintaan personal Polri di beberapa instansi di luar struktur Polri itu sendiri, itu adalah permintaan dari lembaga-lembaga terkait. Jadi jangan dipersepsikan seolah-olah Polri, dalam hal ini Pak Kapolri, mengirim orang-orang Polri di beberapa instansi, dan ini dikesankan akan memperkuat atau memperluas jabatan dari Kapolri itu sendiri. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh saudara Refli Harun ini perlu kita respon agar tidak menimbulkan berkembangnya persepsi-persepsi yang itu akan sangat merugikan instansi Polri itu sendiri. Berikutnya, saya juga ingin tanggapi bahwa dari statement saudara Refli Harun itu tergambarkan bahwa seolah-olah Kapolri itu bahkan lebih powerful daripada presiden. Wah, ini berbahaya menurut saya statement ini. Kenapa? Karena ini ada kesan membenturkan Kapolri dengan presiden. Mana mungkin presiden, wakil presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung bisa dikatakan lebih berwenang Kapolri daripada presiden dimaksud. Ini nggak masuk secara logika kita. Maka orang lain akan bisa punya persepsi, ini maksudnya saudara Refli Harun apa ini? Kalau kebencian misalnya kepada personal Kapolri, dalam hal ini Pak Listio Sigit Prabowo, kemudian ada usaha untuk membenturkan dengan presiden agar Kapolri dicopot, orang akan bisa berpersepsi seperti itu. Nah, karena itu saya dan saudara Refli sebagai orang hukum, saya kira statement ini berbahaya sekali. Jadi ada 2 poin yang saya tangkap dari pernyataan saudara Refli. Pertama, terkesan bahwa Kapolri yang mengirim orang-orang beliau di instansi di luar institusi Polri. Padahal yang meminta jabatan dan atau personal dari kepolisian di salah satu lembaga atau di banyak lembaga di luar institusi Polri adalah lembaga itu sendiri. Contoh, BP2MI, dulu namanya BP2MI, Badan Pekerja Migran, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang sekarang menjadi kementerian. Nah, di situ setingkat eselon 1, apakah dirjen atau sekjen, itu kebutuhan organisasi-organisasi dari institusi tersebut. Sehingga karena dia bersinggungan dengan penegakan hukum, maka institusi dimaksud pimpinannya berkirim surat untuk mengirim, jadi ke sana. Sehingga Pak Kapolri mengirim sesuai dengan kepangkatannya, jabatannya, dan pengetahuannya. Imigrasi juga. Nah, itu juga bersinggungan dengan proses hukum. OJK juga. Nah, kemudian
jabatan-jabatan semisal saya bersahabat baik dengan Pak Laude Umar Bonte, anggota DPD RI asal Sutra. Beliau mengatakan kepada saya, Bang Laksman, sejak Sekjen DPD RI itu Pak Komjen Pol M. Iqbal, kami lebih tertib administrasi dan pengelolaan keuangan itu benar-benar dipantau, dan kami bertambah yakin bahwa tidak mungkin ada penyelewengan. Nah, ini dari user sendiri, misalnya Pak Laude tadi, dan ada banyak di tempat-tempat lain juga yang kehadiran Polri itu menjadi penguat di lembaga dimaksud agar mereka bisa berjalan lebih lurus, lebih teratur, karena ada orang yang paham hukum di dalam. Kadang-kadang terjadi penyelewengan jabatan atau terjadi tindakan korupsi dan lain-lain karena ketidakpahaman dari para pejabat yang ada, katakanlah DPR RI atau DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Saya pernah anggota DPRD 2 periode. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa dana yang kita terima, misalnya dana reses atau mungkin penggunaan dana lapangan, kadang-kadang kita nggak paham, ternyata itu salah gitu, nggak ada pengembalian. Nah, tempat-tempat ini perlu diisi oleh Polri. Kemudian saya misalnya men-stressing point Ketua KPK oleh Saudara Refli Harun mengatakan bahwa contoh Ketua KPK, dia polisi aktif, apakah akan tunduk kepada Kapolri atau kepada undang-undang? Ya, kalau dari situ jelas bahwa ya Ketua KPK pasti akan tunduk kepada undang-undang dan bekerja sesuai dengan aturan undang-undang yang dia sumpah. Apa yang dia ucapkan itulah dia gitu. Dan tidak berhak juga Kapolri kemudian mencopot seorang Ketua KPK. Kan tidak, dia dilantik di mana? Kan dia dilantik, dan dia di mana? Di istana. Jadi nggak logik itu gitu. Saya kira mohon maaf karena Bung Refli ini teman saya. Ya saya kira statement-statement yang liar begini jangan kita tambahi lagi, karena kita sekarang sedang berbenah, katakanlah tim reformasi Polri, tim percepatan reformasi Polri sedang bekerja. Yuk kita dorong agar Polri juga bisa bekerja ke depan lebih baik, dan harapan-harapan kita juga agar Polri benar-benar presisi, ya sama-sama kita wujudkan. Sekali lagi statement saya, ada banyak petinggi Polri, kemudian perwira menengah Polri, kemudian anggota Polri sampai dengan basis terendah di Polsek, masih banyak orang-orang baik di Polri. Saya kira kalau ada oknum ya silakan kita proses, dan saya yakin Polri hari ini lagi berbenah, dan mudah-mudahan Polri sesuai dengan filosofinya yaitu presisi bisa benar-benar dijalankan guna melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Demikian komentar saya, mudah-mudahan menjadi referensi yang baik buat kita para penegak hukum, karena saya juga penegak hukum, lawyer, kemudian polisi juga penegak hukum, kemudian kejaksaan juga, KPK juga, peradilan juga. Mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang paham hukum, kita akan memberikan statement yang benar-benar mendidik dan kontributif. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.